Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Miss Rida. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Submateri tentang puisi rakyat. Puisi rakyat terdiri dari tiga bagian, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Untuk selanjutnya, mari kita menyimak apa yang ada pada pantun, puisi, maupun gurindam. Kegiatan menyimak adalah kegiatan proses di mana kita melakukan kegiatan untuk memahami, mengapresiasi, menginterpretasi untuk menangkap isi, informasi, atau pesan yang disampaikan dalam puisi lama seperti pantun, gurindam, ataupun syair. Dengan memahami makna, isi, atau pesan dari suatu puisi rakyat, sehingga kita memberikan kontribusi dalam menghargai budaya nenek moyang kita, sehingga kita bisa lebih menghargai hasil karya mereka. Kemudian kita mengambil hikmah atau makna dari pesan yang mereka sampaikan. Dengan seperti itu, kita secara tidak langsung melestarikan budaya kita, dan kita juga menjaga supaya budaya tersebut tidak punah dengan perubahan zaman yang mengglobalisasi saat ini. Untuk memahami suatu puisi rakyat atau puisi lama, kita dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membaca, sehingga makna yang tersirat dan tersurat dari puisi lama tersebut dapat kita maknai dan dapat kita pahami. Berdasarkan sejarahnya, gurindam berasal dari India, yang awal kata dari kirindam, artinya mula-mula atau perumpamaan. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari gurindam adalah nilai agama dan nilai moral. Dahulu gurindam sangat penting sehingga dijadikan norma atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pantun termasuk ke dalam puisi Melayu lama. Namun demikian, sampai saat ini pantun masih digunakan, misalnya pada kegiatan acara pidato, kemudian sunatan, acara pernikahan, atau kegiatan formal lainnya. Contohnya misalnya di Betawi. Di Betawi kita kenal dengan palang pintu. Di situ ada kegiatan berpantun. Syair berasal dari Persia atau mungkin sekarang negara Iran ya. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka masuk pula lah syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yang makna aslinya adalah orang yang bersyair. Akan tetapi yang diserap dalam bahasa Indonesia, kata syair bukan syair atau syur, yang berarti perasaan atau kesadaran atau menyadari. Selanjutnya, kata syair berubah makna menjadi puisi. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah sedikit mendapat informasi tentang puisi lama. Sekarang Miss Rida akan membacakan sebuah gurindam. Coba kita perhatikan dan apa makna di dalam puisi lama tersebut. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota tubuh pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir.
Ciri-ciri gurindam dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Kemudian tiap barisnya memiliki 10 sampai 14 suku kata. Kemudian tiap baris memiliki hubungan sebab akibat dan bersajak A, A, B, B, C, C. Jadi ujung hurufnya itu sama. Kemudian di dalamnya itu ada isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Sehingga gurindam ini memiliki makna atau secara umum biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, kata-kata mutiara, dan kata-kata hikmah. Selanjutnya adalah pantun. Memetik bunga hanya sekuntum, tercium wangi sekali baunya. Undang-undang dasar sumber hukum, mari kita bersama mentaatinya. Ciri-ciri pantun. Pantun dalam satu bait terdiri dari 4 baris, memiliki birama atau huruf akhirnya A, B, A, B. Kemudian dalam satu baris minimal biasanya terdiri dari lebih dari 8 suku kata. Kemudian 2 baris pertama itu sampiran, 2 baris terakhir merupakan isi. Selanjutnya adalah syair. Jika anak Anda tumbuh besar, tutur dan kata janganlah kasar, janganlah seperti orang sasar, banyak orang menaruh gusar. Nah, syair biasanya di masyarakat disajikan dalam bentuk lagu. Namun, kalau dilihat secara struktural, syair mempunyai jumlah barisnya 4 dalam satu bait. Kemudian jumlah sukunya kurang lebih minimal 8. Dalam syair semua adalah bentuknya isi. Kemudian memiliki rima A, 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 A. Jadi ujung hurufnya itu sama seperti itu. Di dalam puisi lama atau puisi rakyat, penggunaan konjungsi itu sangat penting. Konjungsi adalah kata penghubung. Misalnya, jikalau, kalau, agar, supaya, karena, sebab. Nah, itu akan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Misalnya, saya tentu akan datang jika tidak ada halangan. Negara akan aman kalau hukum ditegakkan. Nah, di situ ada konjungsi menghubungkan satu statement dengan statement yang berikutnya. Selain kata konjungsi, di dalam puisi lama juga berlaku kalimat yang digunakan biasanya kalimat perintah. Nah, jadi di dalam struktur kalimatnya ada kalimat perintah, kemudian ada struktur yang menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, bagaimana? Sekarang mungkin kalian sudah agak tercerahkan dengan materi puisi lama. Untuk memperkaya pengetahuan kalian dan keterampilan kalian dalam berpuisi lama atau menulis atau membacakan puisi lama, kalian bisa mencari informasi dari sumber selain dari buku sumber paket yang sama-sama kita gunakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga pertemuan berikutnya lebih menarik dan membahas materi yang baru. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.